Hai, halo teman-teman. Sini. Hop. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nurahmadian, NIM 2122185. Di sini saya akan menjelaskan tentang komoditas pemasaran jagung. Keberhasilan pada usaha tani jagung telah menjadi pendorong berkembangnya usaha tani pada berbagai komoditas lainnya, yaitu perkebunan karet, sayuran, usaha ternak sapi, dan lain-lain. Namun demikian, keberhasilan pada usaha tani jagung ini dengan sistem kelembagaan pemasaran yang ada masih belum dibuktikan apakah saluran pemasaran yang tercipta adalah benar-benar berjalan secara efisien. Sebab besarnya jumlah produksi dan luasnya aktivitas usaha tani jagung belum menjadi jaminan mencerminkan sistem pemasaran yang efisien, terutama dilihat dari keuntungan yang diterima petani. Pemasaran merupakan hal yang paling penting dalam menjalankan sebuah usaha pertanian, karena pemasaran merupakan tindakan ekonomi yang berpengaruh harga pasar yang rendah. Sehingga tingginya produksi tidak mutlak memberikan keuntungan yang tinggi tanpa pemasaran yang baik dan efisien. Secara umum, pemasaran dapat diartikan sebagai segala kegiatan yang dilakukan oleh berbagai perantara dengan berbagai macam cara untuk menyampaikan hasil produksi. Jagung merupakan komoditas tanaman pangan yang memiliki peranan penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Jagung termasuk dalam tanaman serealia atau biji-bijian yang dapat hidup pada iklim tropis maupun subtropis. Jagung tidak hanya digunakan sebagai bahan pangan, tapi juga digunakan sebagai bahan pakan dan industri. Bahkan sudah mulai digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Sini. Mari kita lanjut. Cukup. Oke. Kedudukan jagung sebagai bahan pangan nasional merupakan makanan pokok utama setelah beras, sehingga menjadi penyangga ketahanan pangan nasional. Perbaikan perekonomian nasional yang ditandai dengan peningkatan pendapatan per kapita. Proporsi jagung sebagai bahan pangan tergeserkan menjadi bahan baku utama industri pakan ternak. Kegiatan pemasaran sering diartikan sebagai kegiatan dalam memasarkan sesuatu produk yang dijual belikan oleh perusahaan dan ditujukan kepada konsumen. Namun, jika dilihat makna sebenarnya pemasaran bukan hanya sekedar menjual produk saja. Akan tetapi, pemasaran juga memiliki aktivitas penting dalam menganalisis dan mengevaluasi segala kebutuhan dan keinginan para konsumen. Menurut William, marketing is a total system designed to plan, price, promotion, and distribute while satisfying product to target market to achieve organization objective. Yaitu, pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, promosi, dan mendistribusikan barang-barang yang akan memuaskan keinginan dan mencapai pasar sasaran serta tujuan perusahaan. Jagung merupakan tanaman semusim atau annual. Satu siklus hidupnya diselesaikan dalam 80-150 hari. Petani dapat menjual jagung kepada pedagang pengumpul yang berada di desa ataupun di pedagang pengecer kios-kios yang ada. Bila dilihat dari transportasi, di atas dikatakan mudah karena pedagang pengumpul dan
pedagang pengecer. Pedagang pengumpul dan pedagang pengecer langsung datang ke petani untuk membeli jagung. Jagungnya dijual petani dihitung per kilogram. Pedagang pengumpul menjual ke pedagang pengecer dan di pasar tradisional. Saluran pemasaran. Saluran pemasaran adalah himpunan organisasi yang saling bergantung dan terlibat dalam proses untuk membuat produk atau jasa yang siap untuk dikonsumsi atau digunakan oleh konsumen atau pengguna industri. Saluran pemasaran terdapat 4 desain saluran yang digunakan dalam mendistribusikan produk, yaitu 1. Saluran 0 tingkat atau saluran pemasaran langsung. Yang kedua, saluran 1 tingkat atau penjualan melalui satu perantara. Yang ketiga, pembelian pada konsumen. Yang keempat, saluran 2 tingkat, penjualan yang mempunyai 2 perantara, yaitu pedagang besar atau grosir. Fungsi lembaga pemasaran. Fungsi-fungsi lembaga pemasaran adalah mengusahakan agar pembeli atau konsumen memperoleh barang yang diinginkan pada tepat waktu dan harga yang tepat. Fungsi-fungsi pemasaran dalam pelaksanaan aktivitas dilakukan oleh lembaga-lembaga pemasaran. Lembaga pemasaran ini akan terlibat dalam proses penyampaian barang dan jasa dari produsen sampai ke tangan konsumen. Fungsi-fungsi pemasaran meliputi fungsi pertukaran, fungsi fisik, dan fungsi fasilitas. Petani, produsen jagung umumnya melakukan fungsi pertukaran, yaitu kegiatan mengumpul, menyimpan, dan juga menjual produksi jagung ke pasar-pasar tradisional. Produsen menjual jagung produksinya kepada pedagang pengumpul dan kadangkala menjual langsung kepada pedagang pengecer. Tujuannya adalah mendapatkan tingkat harga yang lebih baik dan melakukan kegiatan pemasaran. Pedagang pengumpul. Pedagang pengumpul melakukan fungsi pertukaran, yaitu membeli jagung dari produsen dan menjual kembali kepada pedagang pengecer. Fungsi fisik yaitu 1. Fungsi penyimpanan dilakukan apabila sewaktu-waktu jagung yang dijual pedagang pengumpul tidak laku, atau tidak terjual. Yang kedua, fungsi pengangkutan dilakukan menggunakan pick up. Fungsi fasilitas yaitu fungsi menanggung risiko adalah pedagang pengumpul menanggung risiko adanya jagungnya rusak selama proses pengangkutan dan risiko barang yang diangkut tidak habis terjual. Kemudian pedagang pengecer melakukan fungsi pertukaran, yakni kegiatan pembelian dari pihak produsen dan pedagang pengumpul dan melakukan penjualan langsung kepada konsumen dalam bentuk jagung pipil, yaitu fungsi fisik. Fungsi penyimpanan dilakukan apabila sewaktu-waktu jagung yang dijual pedagang pengumpul tidak laku terjual. Fungsi kedua yaitu fungsi pengangkutan dilakukan menggunakan motor. Rumusan masalah. Saat ini permintaan jagung yang tinggi terutama dipicu oleh kebutuhan untuk menghasilkan pakan ternak. Pada kenyataannya, pemanfaatan jagung yang semula untuk bahan makanan langsung kini telah berubah menjadi
industri peternakan. Hal ini dipicu oleh pemenuhan gizi masyarakat yang berasal dari protein hewani seperti unggas dan ternak lainnya. Kebutuhan pemenuhan gizi yang berasal dari hewan terus mengalami peningkatan dan mendorong berkembangnya usaha peternakan yang memerlukan pakan buatan dan komponen utamanya adalah jagung. Maka, untuk menyediakan gizi yang bermutu, perlu diingatkan produksi jagung. Kesulitan memenuhi jumlah pasokan, maka pedagang besar menerapkan sistem grading jagung kepada pedagang pengumpul. Dampaknya, pedagang pengumpul berspekulasi mengenai harga sehingga mereka tidak berani membeli jagung dari petani dengan harga yang tinggi. Uraian di atas mengidentifikasikan bahwa rantai pokok jagung di pasar belum berjalan dengan baik. Hal ini tercermin dari spekulasi harga yang dilakukan oleh pedagang pengumpul. Perlu adanya perbaikan di dalam rantai pasok hingga di dalam pelaksanaannya. Rantai pasok pemasaran lebih optimal dalam menyampaikan produk dari produsen ke konsumen. Begitu juga dengan konsumen lebih mudah mendapatkan produk dari produsen. Apa saja manfaat dari jagung? Kemudian faktor apa saja sih yang dapat mempengaruhi pertumbuhan jagung? Kemudian bagaimana cara menanam jagung agar berkualitas baik? Terus faktor apa saja yang berpengaruh pada penurunan produksi tanaman jagung? Yang kelima, apa saja sih kendala yang dihadapi dalam pemasaran tanaman jagung? Terus faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi produksi? Oke, mari kita bahas. Tanaman pangan yang kerap digunakan sebagai pengganti nasi ini diketahui mengandung beragam nutrisi yang baik untuk tubuh dan mampu mencegah berbagai jenis penyakit. Jagung atau maize telah menjadi makanan pokok bagi keseharian masyarakat di Indonesia. Berbagai jenis yang umumnya dikenal antara lain jagung manis, jagung ungu, maupun jagung berondong. Apapun jenisnya, jagung memiliki rasa yang gurih dan manis, serta membuatnya banyak diolah menjadi berbagai jenis makanan dan minuman. Kandungan dan nutrisi di dalam jagung. Selain sebagai sumber karbohidrat, jagung mengandung berbagai nutrisi seperti protein, serat, dan berbagai vitamin dan mineral seperti vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan vitamin E, zat besi, kalium, fosfor, dan magnesium. Selain itu, jagung juga mengandung sedikit lemak. Namun, Anda tidak perlu khawatir karena jenis lemak yang terkandung di dalamnya adalah jenis lemak baik. Dibandingkan dengan asupan biji-biji lainnya, jagung mengandung lebih banyak antioksidan seperti asam ferulat, folic acid, antosianin, serta zeaxanthin dan lutein yang baik untuk kesehatan mata. Manfaat jagung bagi kesehatan. Berkat kandungan nutrisional yang melimpah dan beragam manfaat jagung untuk kesehatan yang dapat Anda peroleh, yaitu mengatasi konstipasi, 2. mengontrol kadar gula darah, 3. menjaga kesehatan jantung, yang keempat mengatasi depresi, yang kelima menjaga kesehatan mata, yang keenam mencegah penyakit divertikulitis. Strategi pemasaran produk yang efektif harus diketahui oleh semua pebisnis baik di bidang barang atau jasa, terutama Anda yang bekerja di bidang marketing atau pemasaran, karena teknik inilah yang sejatinya membuat pekerjaan Anda lebih mudah dan sukses. Sayang, tidak semua pebisnis dan marketer mengetahui strategi ini. Berikut adalah strategi pemasaran yang efektif. Yang pertama, kenali pelanggan dengan baik. Yang kedua, lakukan promosi yang tepat. Yang ketiga, membentuk usaha yang strategis. Yang keempat, membuat anggaran sistematis. Yang kelima, menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan. Kemudian ada dua faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan jagung. Yang pertama adalah faktor internal, yaitu dalam diri jagung itu sendiri. Yang kedua, faktor eksternal. Mungkin kalau faktor eksternal itu dipengaruhi karena suhu, terus cuaca, tanah, pemberian pupuk, dan lain-lain. Kemudian, apa saja kendala yang dihadapi dalam pemasaran? Yaitu kendala internal yang biasanya seperti perencanaan strategi pemasaran tidak matang. Yang kedua, target pasar terlalu lebar. Kemudian, target pasar
yang salah. Yang keempat, tidak melaksanakan buruan pemasaran atau marketing mix secara optimal. Yang kelima, masa pemasaran yang dipengaruhi oleh harga. Yang keenam, sasaran dan tujuan kurang tepat. Selanjutnya, faktor-faktor saja yang dapat mempengaruhi produksi. Yang paling utama yaitu faktor tenaga kerja atau sumber daya manusia. Yang kedua, faktor sumber daya alam. Yang ketiga, faktor modal. Yang keempat, faktor kewirausahaan. Yang kelima, faktor teknologi dan informasi. Kesimpulannya, keberhasilan pada usaha tani jagung telah menjadi pendorong berkembangnya usaha tani pada berbagai komoditas lainnya, yaitu perkebunan kaum rakyat, sayuran, usaha ternak sapi, dan lain-lain. Kedudukan jagung sebagai bahan pangan nasional merupakan makanan pokok utama setelah beras, sehingga menjadi tenaga ketahanan pangan nasional. Perbaikan perekonomian nasional yang ditandai dengan peningkatan pendapatan per kapita, produksi jagung sebagai bahan pangan tergeserkan menjadi bahan baku utama industri pakan ternak. Permintaan jagung terus mengalami peningkatan sebagai dampak dari berkembangnya industri perkebunan, terutama peternakan ayam bertelur. Hal ini dikarenakan jagung memiliki kandungan energi, protein, dan gizi lain sesuai dengan kebutuhan ternak, terutama unggas. Kebutuhan jagung meningkat setiap tahunnya mengikuti perkembangan industri peternakan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.